Pada zaman sekarang, semakin ramai orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi hidup. Menurut mereka yang menganut paham atau prinsip ini, tidak lengkap rasanya selagi hayat dikandung badan. Kalau tidak pernah meski sekali menjadi orang penting, dihormati, dan dihargai masyarakat. Jabatan baik formal maupun informal dipandang sebagai sebuah aset karena ia baik langsung maupun tidak langsung berkonsekuensi kepada keuntungan, kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan setumpuk keistimewaan lainnya. Maka tidaklah heran menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, direktur dan sebagainya merupakan impian dan obsesi semua orang. Mulai dari kalangan politikus, purnawirawan, birokrat, saudagar, tokoh masyarakat, bahkan sampai kepada artis. Mereka berebut mengejar jabatan, tanpa mau menyadari siapa sebenarnya dirinya, bagaimana kemampuannya, dan layak atau tidakkah dirinya memegang jabatan kepemimpinan tersebut. Parahnya lagi, mereka kurang atau tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri. Yang mereka tahu jabatan adalah keistimewaan, fasilitas, kewenangan tanpa batas, kebanggaan, dan popularitas. Dalam Islam amanah kepemimpinan bukan hal yang harus dicita-citakan, apalagi diperoleh dengan segala cara. Hal itu bisa kita lihat di antaranya. Dalam sejarah pemimpin besar umat Islam, Umar bin Abdul Aziz. Saat itu Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Pemimpin besar itu menangis terisak-isak. Ia memasukkan kepalanya ke dalam dua lututnya dan menangis sesenggukan seraya berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Kemudian ia berujar, "Demi Allah, sungguh aku tidak meminta urusan ini sedikit pun, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan." Tangisan itu mungkin aneh bagi kebanyakan orang di zaman sekarang. Tetapi itu adalah fakta sejarah dan tentu saja didasari oleh sebuah alasan yang jelas. Umar bin Abdul Aziz menangis karena khawatir tidak bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik. Sebab, amanah yang diembannya ia pikir amatlah berat dan tidak main-main. Suatu amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat jabatan adalah kehinaan dan penyesalan. Kecuali orang yang mengambil jabatan dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hakikat kepemimpinan. Al-Quran dan hadits sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih pemimpin dan menjadi seorang pemimpin. Menurut Syihab 2002, ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani orang banyak. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia. Kedua, kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari kezaliman, penindasan, dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Di antara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang. Kriteria pemimpin. Para pakar telah lama menelusuri Al-Quran dan hadits dan menyimpulkan minimal ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam 4 sifat yang dimiliki oleh para nabi atau rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu 1. Syidik, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. 2. Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Fatonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal
yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. 4. Taplik, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya atau akuntabilitas dan transparansi. Al-Quran juga memberikan gambaran yang berhubungan dengan sifat-sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya 1. Kesabaran dan ketabahan. Kesabaran dan ketabahan dijadikan pertimbangan dalam mengangkat seorang pemimpin. Sifat ini merupakan syarat pokok yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Sedangkan yang lain adalah sifat-sifat yang lahir kemudian akibat adanya sifat kesabaran tersebut. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami, Quran Surat As-Sajdah ayat 24. 2. Mampu menunjukkan jalan kebahagiaan kepada umatnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka. Mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 73. Pemimpin dituntut tidak hanya menunjukkan tetapi mengantar rakyat ke pintu gerbang kebahagiaan. Atau dengan kata lain tidak sekedar mengucapkan dan menganjurkan, tetapi hendaknya mampu mempraktekkan pada diri pribadi kemudian mensosialisasikannya di tengah masyarakat. Pemimpin sejati harus mempunyai kepekaan yang tinggi sense of crisis, yaitu apabila rakyat menderita dia yang pertama sekali merasakan pedihnya dan apabila rakyat sejahtera cukup dia yang terakhir sekali menikmatinya. 3. Telah membudaya pada diri mereka kebajikan. Hal ini dapat tercapai mengantarkan umat kepada kebahagiaan apabila kebajikan telah mendarah daging dalam diri para pemimpin yang timbul dari keyakinan ilahiyah dan akidah yang mantap tertanam di dalam dada mereka. Dengan mengetahui hakikat kepemimpinan di dalam Islam, serta kriteria dan sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kita wajib untuk memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadits. Kaum muslimin yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang keras untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki kepedulian dengan urusan-urusan agama atau akidahnya lemah, atau seseorang yang menjadikan agama sebagai bahan permainan atau kepentingan. Sebab pertanggungjawaban atas pengangkatan seseorang pemimpin akan dikembalikan kepada siapa yang mengangkatnya atau masyarakat tersebut. Dengan kata lain, masyarakat harus selektif dalam memilih pemimpin dan hasil pilihan mereka adalah cermin siapa mereka. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sebagaimana keadaan kalian, demikian terangkat pemimpin kalian. Demikianlah Al-Quran dan hadits menekankan bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi pemimpin. Sebab memilih pemimpin dengan baik dan benar adalah sama pentingnya dengan menjadi pemimpin yang baik dan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat.